Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novarini Serlia Wulandari dari kelas 12 IIS SMA Taruna Dr. Anda Zulaiha. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Soleh dari kelas 12 IIS, absen 1. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang dinamika penduduk Indonesia. Yang akan kita bahas yang pertama kependudukan, yaitu ada data kependudukan, analisis dan kependudukan, dan kualitas penduduk. Yang kedua dinamika penduduk, yaitu ada faktor yang mempengaruhi dinamika penduduk, pertumbuhan penduduk, dan mobilitas penduduk dan tenaga kerja. Dan yang ketiga ada pengaruh dinamika penduduk, yaitu ada bonus demografi dan permasalahan kependudukan. Yang pertama ada data kependudukan. Data kependudukan diperlukan untuk mengetahui potensi sumber daya manusia mencakup kuantitas dan kualitas penduduk. Kuantitas penduduk berkaitan dengan jumlah penduduk, pertumbuhan penduduk, fertilitas, mortalitas, dan migrasi. Kualitas penduduk berkaitan dengan tingkat pendidikan, kesehatan, dan pendapatan. Data kependudukan dapat diperoleh dengan beberapa metode, yaitu registrasi. Nah, registrasi penduduk wajib dilakukan oleh tiap penduduk yang mengalami peristiwa demografi agar terdata dalam sistem administrasi kependudukan. Yang kedua ada survei penduduk. Survei penduduk merupakan cara memperoleh data kependudukan dengan tidak menghitung seluruh responden di suatu wilayah atau negara. Data kependudukan diperoleh dengan cara pengambilan sampel. Sampel yang merupakan perwakilan populasi yang dapat mencerminkan karakteristik penduduk di suatu negara. Daerah yang dijadikan sampel ditentukan dengan metode tertentu. Tujuannya agar tidak terjadi penyimpangan data yang jauh dari kondisi sebenarnya. Aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam pemilihan sampel antara lain sampel harus mewakili populasi, tingkat kebenaran atau reliability dapat terukur sesuai dengan keadaan sebenarnya, dan harus efisien. Yang ketiga, ada sensus berdasarkan tempat tinggal, yaitu sensus de jure. Sensus de jure itu adalah pencatatan penduduk berdasarkan tempat tinggal penduduk secara resmi. Sensus ini biasanya disesuaikan dengan alamat yang tercantum pada kartu tanda penduduk. Yang kedua, ada sensus de facto, yaitu pencatatan penduduk berdasarkan tempat tinggal mereka saat dilakukan kegiatan sensus. Dan yang keempat, ada sensus berdasarkan metode yang digunakan, yaitu metode canvasser. Nah, metode canvasser ini sensus penduduk yang semua terdaftar pertanyaan diisi petugas sensus setelah mendapat jawaban dari setiap responden. Kemudian ada metode householder, yaitu sensus penduduk yang semua daftar pertanyaan diisi sendiri oleh setiap responden. Kemudian setelah kita membahas data kependudukan, kita akan membahas juga analisis data kependudukan. Yang pertama ada komposisi penduduk berdasarkan kriteria biologis. Cara menghitung RBT yaitu usia non-produktif dibagi usia produktif dikali 100. Nah, 100 ini adalah konstanta. Kemudian ada RJK. Nah, RJK ini bisa dihitung dengan rumus berikut. Jumlah penduduk laki-laki dibagi jumlah penduduk perempuan dikali 100 konstanta. Yang kedua ada komposisi penduduk berdasarkan kriteria sosial. Pertama, tingkat pendidikan. Komposisi penduduk berdasarkan tingkat pendidikan dapat dibedakan menjadi tidak sekolah sama sekali, tidak tamat SD, lulus SD, tidak tamat SMP, lulus SMP, tidak tamat SMA, lulus SMA, dan lulus perguruan tinggi. Yang kedua, status perkawinan. Nah, status perkawinan ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu sudah kawin dan belum kawin. Berdasarkan angka perkawinan, jumlah kelahiran di suatu daerah pada waktu tertentu dapat diprediksi. Kemudian yang ketiga ada komposisi penduduk berdasarkan kriteria ekonomi. Nah, yang pertama ada jenis mata pencaharian. Penduduk dapat dikelompokkan berdasarkan jenis mata pencaharian. Jenis mata pencaharian antara lain pegawai negeri, pegawai swasta, TNI atau Polri, pedagang, buruh tani, pemilik pertanian, wirausaha, dan pengusaha jasa. Berdasarkan pengelompokan tersebut, jenis mata pencaharian yang dominan dan tingkat kesejahteraan penduduk di suatu daerah dapat diketahui. Kemudian ada pendapatan penduduk.
pendapatan penduduk menjadi salah satu indikator kesejahteraan penduduk. Tingkat kesejahteraan penduduk dapat dilihat dari pendapatan penduduk. Makin tinggi tingkat pendapatan penduduk, makin sejahtera. Kemudian ada kepadatan penduduk. Pertama ada kepadatan penduduk kasar. Cara menghitung kepadatan penduduk kasar yaitu jumlah penduduk suatu wilayah dibagi dengan luas wilayah. Kemudian ada kepadatan penduduk fisiologis. Cara menghitungnya, kepadatan penduduk fisiologis, jumlah penduduk suatu wilayah dibagi luas lahan pertanian. Yang ketiga, ada kepadatan penduduk agraris. Cara menghitungnya, jumlah penduduk yang bekerja sebagai petani dibagi dengan luas lahan pertanian. Pada subbab yang ketiga, kita akan membahas kualitas penduduk dan indeks pembangunan manusia atau IPM. 1. Kualitas penduduk. Kualitas penduduk menunjukkan tingkat kehidupan penduduk berkaitan dengan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kualitas penduduk menunjukkan tingkat kehidupan penduduk berkaitan dengan kemampuan dalam memenuhi kehidupan. Kualitas penduduk dipengaruhi faktor pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. Faktor pendapatan adalah pendapatan kerap dikaitkan dengan pekerjaan. Orang yang menerima gaji adalah orang yang memiliki pendapatan. Seiring berjalannya waktu, pengertian tentang pendapatan telah bergeser. Pendapatan tidak selalu berasal dari gaji. Pendapatan dapat diperoleh dari usaha sendiri atau wirausaha. Tingkat pendapatan diukur dari pendapatan per kapita, yaitu membandingkan jumlah kekayaan negara secara keseluruhan dengan jumlah penduduk. Kemudian ada kesehatan. Kesehatan seseorang menjadi modal utama untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Orang sehat lebih aktif dan produktif dibandingkan orang sakit. Saat ini, penyakit yang biasa dialami penduduk usia lanjut juga menyerang penduduk usia muda. Kondisi ini tidak lepas dari gaya hidup. Sebagian besar penyakit berasal dari makanan yang tidak sehat. Kesehatan juga dipengaruhi layanan kesehatan dan kondisi lingkungan sekitar. Daerah dengan fasilitas kesehatan yang memadai mendukung peningkatan kesehatan penduduk. Sebaliknya, daerah dengan fasilitas kesehatan yang kurang menyebabkan tingkat kesehatan penduduk rendah. Fasilitas kesehatan mencakup ketersediaan tenaga medis seperti dokter, paramedis, apoteker, dan bidan, serta tempat pemeriksaan kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit, klinik, tempat dokter praktik, dan apotek. Tingkat kesehatan penduduk diukur dari angka kematian bayi dan angka harapan hidup. Kemudian ada kematian bayi atau infant mortality. Kenapa sih kematian bayi menjadi salah satu parameter tingkat kesehatan penduduk? Karena kelahiran bayi merupakan tanda awal kehidupan. Indikasi kesehatan bayi yang lahir hidup dipengaruhi tingkat kesehatan ibu, pemenuhan gizi keluarga, dan fasilitas kesehatan. Makin tinggi angka kematian bayi, makin rendah kualitas kesehatan penduduk. Penurunan angka kematian bayi menunjukkan kualitas kesehatan penduduk membaik. Adapun rumus cara menghitung kematian bayi atau UMR. Kematian bayi dibagi kelahiran dikali konstanta 100. Selanjutnya ada angka harapan hidup. Untuk dapat berumur panjang, seseorang perlu menjaga kesehatannya dengan baik. Angka harapan hidup saat lahir merupakan usia rata-rata harapan seorang bayi yang baru lahir untuk hidup dan mencapai usia tertentu hingga meninggal dunia. Makin tinggi angka harapan hidup saat lahir, makin tinggi tingkat kesehatan penduduk. Usia harapan hidup tidak hanya dipengaruhi tingkat kesehatan fisik, tetapi juga kesehatan mental. Mental yang kuat berhubungan dengan rasa kepuasan dalam menjalani kehidupan. Perasaan tentram dan damai merupakan wujud sikap mental sehat. Adapun cara menghitung angka harapan hidup. Rumusnya, usia harapan hidup jumlah usia penduduk mati dibagi jumlah penduduk mati. Yang kedua ada Indeks Pembangunan Manusia atau IPM. Apa sih yang dimaksud Indeks Pembangunan Manusia? Nah, IPM ini
merupakan indikator untuk mengukur capaian pembangunan kualitas hidup manusia. Konsep pembangunan manusia seutuhnya merupakan konsep peningkatan kualitas hidup penduduk. Capaian pembangunan manusia di suatu wilayah pada waktu tertentu dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, ada IPM lebih dari sama dengan 80, yaitu IPM sangat tinggi. Yang kedua, ada 70 lebih dari sama dengan IPM lebih dari 80, IPM sangat tinggi. Kemudian yang ketiga, 60 lebih dari sama dengan IPM lebih dari 70, IPM sedang. Yang keempat, ada IPM kurang dari sama dengan 60, IPM rendah. IPM terbentuk dari rata-rata capaian 3 dimensi utama pembangunan manusia, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. Dimensi pengetahuan diukur dengan rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas dan harapan lama sekolah penduduk yang berumur 7 tahun. Penjelasan mengenai 3 dimensi dasar IPM sebagai berikut. Yang pertama, ada indeks harapan hidup. Indeks harapan hidup berasal dari perhitungan angka kelahiran dan kematian per tahun. Variabel tersebut diasumsikan dapat mewakili usia rata-rata lama hidup. Yang kedua, ada indeks pendidikan. Indeks pendidikan meliputi 2 indikator, yaitu angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Usia penduduk yang digunakan untuk menghitung indeks pendidikan adalah usia di atas 25 tahun. Penduduk usia 25 tahun ke atas merupakan stok pendidikan yang dimiliki suatu wilayah. Yang ketiga, indeks hidup layak. Standar hidup layak mencerminkan kemampuan daya beli penduduk. Indeks hidup layak Indonesia diukur di tiap provinsi dengan standar kelayakan berbeda. Adapun manfaat IPM. Yang pertama, IPM merupakan indikator pengukuran keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup masyarakat atau penduduk. Yang kedua, IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah atau negara. Yang ketiga, IPM berperan sebagai data strategis untuk mengukur kinerja pemerintah dan alokasi penentuan dana alokasi. Faktor yang mempengaruhi dinamika penduduk. 1. Kelahiran atau fertilitas. Tingkat kelahiran dihitung hanya berdasarkan jumlah kelahiran hidup dan tidak memperhitungkan jumlah kelahiran mati. Salah faktor yang mempengaruhi tingkat kelahiran adalah jumlah pasangan usia pasangan subur yang berpotensi untuk melahirkan bayi. Yang kedua, kematian atau mortalitas. Tingkat kematian dipengaruhi kualitas kesehatan dan kesejahteraan penduduk di suatu wilayah. Cara menghitung kelahiran kasar atau CBR. Kelahiran kasar dibagi jumlah penduduk dikali konstanta 1000. Kemudian spesifik atau ASBR, kelahiran dibagi penduduk wanita umur 15-49 tahun dikali konstanta 1000. Kemudian ada umum atau GFR, kelahiran dibagi penduduk wanita umur 15-49 tahun dikali konstanta 1000. Bentuk piramida penduduk. Pertama ada stasioner, itu berbentuk granat atau sarang lebah, ekspansif berbentuk kerucut, konstruktif berbentuk batu nisan. Yang ketiga adalah migrasi. Migrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat lain yang bertujuan menetap dengan melewati batas negara atau batas administrasi. Dikatakan migrasi jika minimal waktu tinggal penduduk di suatu tempat selama 6 bulan. Ada pula jenis-jenis migrasi. Yang pertama, migrasi internasional, emigrasi, remigrasi, turisme. Migrasi internasional terdiri dari transmigrasi, urbanisasi, ruralisasi, foreign weekend evakuasi. Nah, transmigrasi itu bermacam-macam. Yang pertama ada transmigrasi lokal, merupakan perpindahan penduduk yang dilakukan oleh seorang dalam satu lingkup provinsi atau wilayah. Umumnya, proses transmigrasi ini akan dilakukan secara massal atau dukungan biaya dari pemerintah. Kemudian yang kedua, transmigrasi swakarya, memiliki tujuan memberi pekerjaan pada masyarakat transmigran
Ini adalah jenis transmigran dari pemerintah dalam bentuk jaminan hidup selama beberapa bulan. Kemudian, transmigran tersebut akan diberikan tanah guna dikelola yang bisa menjadi sumber penghasilannya. Yang ketiga ada transmigrasi sektoral. Transmigrasi sektoral ini merupakan satu di antara jenis transmigrasi yang dibedakan dalam hal pembiayaan. Jadi, untuk biayanya ditanggung oleh transmigrasi itu sendiri. Kemudian ada transmigrasi umum. Itu dilakukan karena adanya faktor pendorong yang berasal dari wilayah atau daerah asal. Sebagai contoh, adanya sumber daya alam di daerah yang tidak begitu luas atau mungkin sedikit tersedianya lapangan pekerjaan. Kemudian transmigrasi keluarga adalah transmigrasi yang pembiayaannya ditanggung oleh keluarganya yang telah berada di daerah transmigrasi. Selanjutnya transmigrasi spontan atau swakarya. Kemudian transmigrasi swakarsa, sama halnya transmigrasi keluarga. Jenis transmigrasi spontan ini dilakukan secara mandiri. Bedanya, transmigrasi ini dilakukan berdasarkan bimbingan serta fasilitas yang sudah disediakan pemerintah. Selanjutnya transmigrasi bedol desa, yang biasanya dilakukan bersamaan atau massal. Mengapa disebut bedol desa? Karena daerah tersebut terkena rencana proyek pemerintah. Pertumbuhan penduduk ada 3. Yang pertama, perhitungan pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah pada waktu tertentu. Pertumbuhan penduduk mencakup pertumbuhan dan pengurangan jumlah penduduk. Yang kedua, pertumbuhan penduduk alami, T sama dengan atau L min M. Yang ketiga, pertumbuhan penduduk total, T dengan L min M plus I min E. Mobilitas penduduk dan tenaga kerja. Mobilitas atau perpindahan penduduk dipengaruhi banyak faktor, salah satunya faktor ekonomi. Terbukanya lapangan kerja di tempat tujuan menjadi faktor penarik. Dengan demikian, mobilitas penduduk berkaitan dengan ketenaga kerjaan. Kegiatan ekonomi yang terpusat di kota-kota besar memicu terjadinya migrasi penduduk. Migrasi menyebabkan berkurangnya tenaga kerja di daerah asal dan tingginya persaingan kerja di daerah tujuan. Bonus demografi. Bonus demografi dimaknai sebagai rasio ketergantungan kecil yang ditandai oleh jumlah penduduk produktif jauh lebih besar dari penduduk tidak produktif. Bonus demografi mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia karena menurunnya proporsi penduduk muda. Sumber daya dapat dialihkan pemanfaatannya untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan keluarga. Upaya pemanfaatan bonus demografi: menciptakan sumber daya manusia berkualitas, menstabilkan iklim investasi dalam negeri, memberdayakan penduduk lanjut usia sebagai aset negara, menyediakan lapangan kerja, mewujudkan jaminan sosial, meratakan pelayanan kesehatan. Permasalahan penduduk Indonesia. Faktor pendorong munculnya masalah penduduk adalah ketidakseimbangan kuantitas, kualitas, dan komposisi penduduk. Berikut permasalahan penduduk yang dihadapi Indonesia. Yang pertama, jumlah penduduk besar. Kedua, persebaran penduduk tidak merata. Yang ketiga, proporsi penduduk usia muda besar. Yang keempat, angka pengangguran meningkat. Yang kelima, tingkat urbanisasi tinggi. Sekian penjelasan dinamika penduduk Indonesia dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.